Hari ini kita harus merubah konsep hidup kita. Efesus 5, nggak usah dibaca, saya cuma terangkan saja. Itu menjelaskan dengan jelas sekali. Bulan ini kami memberkati 5 pernikahan karena itu anak-anak kami. Tanggal 1 kemarin 1, tanggal 8 2, tanggal 15 kemarin 2. Dan kami siapkan mereka untuk masuk pernikahan betul-betul. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini kami nikahkan 18 anak. Nggak ada orang sekaya kami di dunia ini. Hebat sekali Tuhan memberkati. Nah, dalam Efesus 5 kita menemukan Tuhan itu direktur utama dalam keluarga kita. Dan suami itu manajer dalam rumah. Maka Tuhan memberikan perbedaan. Job description. Tahu kata itu ya? Pembagian tugas. Kalau seorang manajer, sehebat apapun gelarnya, dimanapun sekolahnya. Tapi kalau manajer tidak pernah bisa membuat job description atau pembagian tugas yang jelas, maka gelar apapun yang dia miliki nol besar. Karena perusahaannya kacau balau seperti itu. Nah, setelah kita menikah, maka surga memberi job description suami istri itu beda. Seorang laki-laki begitu dia menikah, dia harus potong badannya. Seorang perempuan begitu dia menikah, dia harus potong kepalanya. Kan begitu bukan hukumnya. Lalu tubuh suami digabung dengan kepala istri, terus dikubur. Maka yang hidup tinggal 1, bukan lagi 2. Yaitu perempuan jadi tubuh, laki-laki hanya jadi kepala saja. Simpel sekali. Nah, mengapa ada keluarga ribut? Jangan marah dulu ya. Ini kata yang tidak enak saya akan ucapkan. Mengapa kalau kita ribut atau kita dengar orang ribut, tersinggung, berkelahi, maki-maki semuanya, pasti kita akan muncul kata-kata itu banyak mulut itu. Kata itu kan gak enak sekali. Nah, dalam hukum Efesus 5 dan 1 Petrus pasal 3 ini terjadi. Yang seharusnya dalam peraturan surga, di dalam semua keluarga itu hanya boleh ada 1 mulut. Karena dalam keluarga hanya boleh ada 1 kepala. Betul tidak? Nah, kalau rumah tangga itu ribut, pasti istri gali kuburan, dia ambil kepalanya lagi. Maka itu banyak mulut di rumah. Ya atau tidak? Harusnya mulut itu tinggal 1 di rumah itu. Tapi istrinya mau pakai mulutnya lagi. Jangan tersinggung lah, saya sudah janji dulu ngomong tadi. Maka itu para istri, rumah tangga kita akan bahagia. Itu tergantung bagaimana mulutnya ada berapa di rumah. Ayo periksa diri baik-baik. Siapa yang dari Januari sampai November ya, sering ribut di rumah. Mulai hari ini kita tahu penyebabnya. Ternyata banyak mulut di rumah ini. Yang seharusnya mulut itu cuma 1 dari 1 kepala saja. Ribut terus. Saudara, Kejadian 3:17. Tidak ada ayat yang paling menakutkan di Alkitab kecuali ayat itu. Yang belum tahu silakan baca. Kejadian 3 ayat 17. Ngeri sekali. Dalam hidup saya melihat di banyak tempat. Baik itu hamba Tuhan maupun pengusaha. Pokoknya kalau ada suami-suami gagal, ada suami-suami yang tidak berhasil dalam banyak hal, kecuali karena dia dosa tentunya. Karena suami-suami itu tidak berfungsi jadi suami yang baik. Tanah terkutuk. Lihat ayat 17 Kejadian 3. Ngeri sekali. Kapan tanah itu terkutuk? Sehingga suami tidak bisa hidup di dalam kesuksesan dan keberhasilan. Ini berapa hari ini? Saya sih belum sempat nonton, belum pernah nonton karena jamnya itu sore. Di TV apa ada sinetron? Saya geli dengarnya. Suami-suami takut istri. Apa itu? Wah, itu soal nonton tuh pasti. Saya bilang ini kok buat judul aneh-aneh ini orang ini. Suami-suami takut istri. Ada yang pernah nonton? Kayak apa sih ceritanya? Saya juga belum pernah. Nah, saudara lihat ayat 17 di pasal 3 kitab Kejadian. Kapan dan bagaimana tanah bisa terkutuk
sehingga suami mengalami kegagalan dalam hidupnya? Maka jawabannya, ketika seorang suami mendengar apanya? Ayo baca, apanya istri? Perkataan istri. Saudara, dari mulai Kejadian pasal 3 terus sampai ke surat Petrus, Bapa mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab yang benar dalam hidup kita. Dua keluarga yang pertama di dunia sudah merupakan contoh, yaitu keluarga Adam dan keluarga Abram. Kalau Adam dan Abram sebagai suami mau hidup dalam kebenaran dan melakukan firman Tuhan, oh, dunia ceritanya lain, gak sekacau ini, saudara. Coba lihat apa susahnya ketika Hawa si istri membawa buah itu kepada suaminya. Apa susahnya kalau Adam ngomong, entah manggil ma atau bu atau yang atau apa, nggak tahu lah, nggak ditulis di situ. Bukan itu yang kita makan. Tuhan berfirman semua yang ada di taman ini boleh, cuma yang satu ini tidak. Renungkan para suami, apa susahnya kita mengucapkan firman untuk keluarga kita? Enggak susah, bukan cuma ngomong begitu saja. Bukan yang ini, yang lain kita boleh makan. Lihat akibatnya. Hanya sepele sebetulnya. Karena mendengar perkataan istrinya. Lihat keluarga Abram juga. Kalau kita pikir logika Sarah itu masuk akal. Sebab dia sendiri sudah lama menopause. Dan dia tahu suaminya sudah gak lama lagi ini akan selesai. Maka itu dengan logikanya Sarah berkata, mumpung kamu masih bisa, itu ada babu nganggur. Apa susahnya Abram cuma ngomong, ma bukan dia, tapi kamu yang Tuhan janjikan. Nah, dari dua peristiwa ini, laki-laki kita belajar. Ternyata makhluk yang paling geragas sedunia itu wong lanang. Laki-laki itu adalah makhluk yang paling rakus sedunia. Maka itu kenapa dunia lebih banyak poligami, bukan poliandri, artinya lebih banyak laki yang punya banyak istri daripada istri yang punya banyak suami. Ternyata dari dua kisah itu kita harus bertobat, pria-pria, kita ini makhluk yang paling rakus. Oh boy, dimblok nih tulis istilahnya. Harus bertobat betul-betul. Saudara, dari kisah itu kita melihat, kalau dari Taman Eden itu sebagai suami dia pegang otoritas, dunia enggak serusak sekarang. Hari itu Abram dengan tegas mengatakan apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Maka enggak ada perang yang enggak habis-habis sampai hari ini. Jadi semua kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana mau hidup sehat? Bagaimana mau menikmati hari-hari yang baik? Walaupun gajinya sebulan 40 juta. Tapi kalau di rumah banyak mulut. Ngerti kata itu lagi. Bagaimana mau sehat? Setiap hari boleh makan makanan sehat. Semuanya organik. Pakai food supplement lagi. Airnya khusus. Tapi kalau orang dua itu ribut terus hari-hari. Kapan kita bisa mencintai hidup? Kapan kita bisa menikmati hari baik? Betul tidak? Semua dimulai dari keluarga. Bagaimana hubungan kita suami istri? Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan pernikahan itu tanpa masalah. Tidak. Alkitab itu begitu hebat. Saya nggak punya waktu untuk menerangkan. Tapi begini kesimpulan. Saya kumpulkan semua ayat-ayat dalam Alkitab soal pernikahan. Saya kagum sekali. Jadi kalau ada orang yang ngotot pengen kawin tapi nggak mau punya masalah, dia ganti-ganti pacar, cari orang, waduh sampai nggak tahu berapa ribu mantan pacarnya itu, karena mau cari yang cocok. Maka kita berkata, kalau kamu tetap ngotot kawin dengan mau cari yang cocok supaya nggak ribut, kawinlah dengan mayat, itu baru aman. Begitu hebatnya firman Tuhan itu. Jadi nggak mungkin selama kita kawin dengan orang yang bukan orang-orangan, itu pasti akan ketemu masalah. Maka itu mengapa Alkitab ini satu-satunya buku yang menyatakan tidak ada buku manapun di dunia yang berkata aku benci perceraian kecuali Alkitab kita.
Hebat juga. Ada jutaan Tuhan di dunia. Masing-masing agama punya Tuhan. Hari ini kita harus merubah konsep hidup kita. Efesus 5, nggak usah dibaca.